Baiklah, jadi kita akan mulai. Perkenalkan, nama saya Seno. Jadi saya diminta untuk mengajar mata kuliah optimisasi. Jadi memang dulu saya udah dari awal kalau tidak salah optimisasi, kemudian saya sempat apa eh, pergilah untuk beberapa tahun bolak-balik ke Inggris waktu itu, digantikan Pak Bomo. Habis itu saya aktif kembali, jadi bergabung sama Pak Bomo. Jadi eh, saya intinya adalah bidang yang saya tekuni itu bidang kontrol. Jadi kalau eh, dosen itu ada beberapa konsentrasi ya, ada konsentrasi elektro, tegang apa, harus kuat, harus lemah. Jadi kalau kontrol itu saya lebih ke harus lemah lah, kalau istilah terminologi dulu. Ya, jadi dalam optimisasi ini, karena dulu memang ini terkait dengan manajemen energi, maka memang optimisasi ini dibutuhkan. Jadi optimisasi ini agak sedikit beda dengan optimal control gitu ya. Jadi optimisasi ini mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Bomo, itu terkait dengan bagaimana kita mendapatkan apa namanya, mendapatkan nilai variabel atau yang biasa disebut dengan variable design, sehingga fungsi tujuan itu adalah menjadi optimal. Jadi tujuannya apakah kita memaksimumkan ataupun meminimumkan. Tentu dalam proses memaksimumkan dan meminimumkan ini, apa, kita memiliki constraint kadang-kadang. Jadi ada persoalan yang dengan constraint atau dengan kendala, ada persoalan yang tanpa kendala. Mungkin pada hari ini saya sedikit menguatkan apa namanya, menguatkan yang mungkin sudah disampaikan Pak Bomo ya. Saya mungkin mengulang lah istilahnya apa yang telah disampaikan terkait dengan teknik optimisasi klasik. Sebenarnya jika ingin dilihat itu nanti untuk yang S1, karena pandemi itu saya ada rekam biasanya kuliah itu. Ini pun nanti mungkin saya rekam, nanti habis itu saya masukin ke YouTube. Jadi bahan dan itu penjelasan mungkin miss gitu ya, gara-gara sinyal atau apa itu. Kadang-kadang mereka mengulang di situ. Tapi kalau udah jelas nggak apa-apa, nggak perlu lihat lagi video rekamannya. Jadi itu ada, kalau di search itu Seno spasi Panjaitan, itu ada gitu ya, tentang optimisasi. Tetapi di situ tuh dari awal sampai akhir, jadi kelihatan apa, uh, progres pengenalan tentang apa itu optimisasi, teknik klasik, linear programming dan seterusnya dan seterusnya. Di situ kelihatan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang teknik optimisasi klasik. Saya yakin ini sudah dipelajari oleh diberikan oleh Pak Bomo mungkin ya. Mungkin saya sedikit menguatkan, baru kita nanti pada pertemuan berikutnya kita agak sedikit pindah ke materi lain ya. Nah, ini nama saya, email ya, email jika ada apa pertanyaan atau apa bisa dikirimkan email atau komunikasi. Nah, bidang penelitian itu terkait dua ini, jadi teknik optimisasi, otomasi dan kendali atau automation control engineering dan sistem energi sistem. Itu sedikit pengenalan ya. Mengenai kontrak kuliah saya yakin sudah diberikan oleh Pak Bomo. Ini agak sedikit berbeda dengan 4 tahun lalu penilaian. Dulu itu tugas itu 20%. Nah, sekarang tugas itu 30%. Jadi apa, memiliki porsi yang cukup tinggi juga. Jadi rekan-rekan para mahasiswa harus waspada juga tugas nih, karena pada apa, semester-semester sebelumnya banyak yang jatuh nih tugas. Kenapa? Karena ada yang tidak mengumpulkan gitu kan. Sayang, 30% bayangkan. Jadi kalau 30% hilang tinggal 70%, nah itu belum tentu bisa 100% dari 70% itu bisa diambil. Sayang sekali, padahal tugas itu kan bisa aja diusahakan ya supaya bisa. Nah itu jangan sampai tidak dikumpulkan. Kemudian referensi yang digunakan adalah ini ya. Ini masih yang, tapi tidak semuanya saya ambil ya, sebagian-sebagian begitu. Ini silakan nanti. Ini optimization itu teori and application, ini buku yang lama, tapi masih dipakai sampai sekarang ini. Ravindran ini khusus engineering. Kemudian Gigi Razan ini khusus yang untuk industri, dan untuk energi itu Ibrahim Dincer ini, Dincer, Optimization of Energy Systems ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, secara umum
ya, secara umum formulasi persoalan optimisasi itu biasa digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang perlu kita pahami, biasa yang sulit dipahami dalam optimisasi itu sebenarnya apa sih yang mau dicari gitu ya. Apa sih mau cari, kadang-kadang terbalik antara fungsi tujuan dan variabel keputusan gitu. Biasa variabel keputusan disebut dengan variabel design, atau kalau dalam persamaan matematika ya variabel gitu. Nah, jadi apa sih bedanya variabel dengan konstanta itu udah, misal koefisien itu sudah diketahui angkanya, tetapi variabel ini dicari di angkanya berapa. Sehingga misalnya kita mempunyai fungsi, misalnya f sama dengan 3x kuadrat tambah 2x gitu kan. Karena x itu kan berarti itu variabel tunggal, karena dipakainya cuma satu variabel x. Kecuali nanti ada 3x1 kuadrat tambah 4x2 kuadrat, berarti ada dua variabel, itu nanti tergolong dari teknik optimisasi variabel jamak gitu ya, atau yang bisa disebut dengan multivariabel. Tetapi kalau variabel tunggal 3x kuadrat tambah 2x misalnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah berapa nilai x? Nah, tergantung fungsi tujuannya apakah maksimum atau minimum. Kalau kita bicara bahwa 3x kuadrat tambah 2x itu menggambarkan persamaan pemakaian energi misalnya. Nah, tentu fungsi tujuannya apa? Bagaimana energi itu digunakan minimum, jadi minimisasi F-nya. Minimisasi F-nya. F itu fungsinya apa? 3x tadi 3x kuadrat tambah 2x tadi. Jadi itu diminimumkan. Tetapi kalau kita bicara 3x kuadrat itu plus 2x itu adalah persamaan atau model matematika untuk keuntungan, itu lain cerita. Berarti kita maksimumkan F-nya. Jadi bisa maksimumkan, bisa minimumkan gitu. Jadi bisa kalau dalam kurvanya tuh, kurva cembung ke bawah ya, itu cembung ke bawah. Ini kan minimisasi. Jadi kalau ada kurva seperti ini naik lagi, nah kita cari titik paling bawahnya. Nah ini biasa disebut convex ya. Kalau yang begini itu concave dia, concave yang cembung ke atas. Nah cekung ke atas gitu ya. Nah ini ujungnya berarti paling tinggi itu maksimumnya gitu. Nah, jadi tergantung apa yang kita cari. Tetapi konsepnya sama gitu. Ya, dalam pemrograman tools yang digunakan misalnya seperti MATLAB dan sebagainya, biasa dia mengacu kepada minimisasi. Nah, bagaimana mencari persoalan maksimalisasi? Mencari persoalan maksimalisasi tinggal persamaan itu diminuskan saja. Jadi misal fungsi 3x kuadrat tambah 2x gitu kan, minimisasi F. Tetapi kalau kita maksimalisasi berarti F sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tadi dalam kurung diminuskan saja. Jadi kebalikan itu kan berarti itu adalah maksimalisasi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian jadi ada tiga sebenarnya. Jadi ada tiga yang perlu dipertimbangkan. Ini adalah vektor. Jadi kadang-kadang berupa vektor kalau dia lebih dari satu variabel. Kalau satu variabel ya x saja. Jadi ingat, penulisan vektor itu adalah x besar. Artinya kalau ditulis x besar ini, artinya di dalam itu terdiri dari beberapa x nih, ya. Nah, misal ini ya, berarti ini x-nya ada beberapa, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi kalau x-nya langsung sini kecil, fx, x kecil itu artinya cuma satu variabel x-nya ya. Kalau ini vektor deh. Nah, jadi ada tiga komponen untuk formulasi. Pertama adalah variabel, itu harus kita tentukan. Biasa variabel ini kalau di soal atau di formulasi itu adalah pertanyaannya. Misalnya gini, berapa daya yang diberikan supaya putaran misalnya motor itu maksimum gitu, maksimum. Nah, ya berarti fungsi tujuannya adalah supaya putaran maksimum, yang dicari adalah dayanya gitu ya. Nah, dayanya berarti itulah variabelnya. Fungsi tujuannya adalah putaran. Nah, kita harus bisa mencari hubungan putaran ini terhadap model matematika yang dikaitkan dengan daya itu, gitu. Karena daya itu menjadi variabel keputusan atau desain. Nah, itu dua variabel desain atau biasa disebut dengan variabel keputusan atau biasa disebut variabel saja. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu kadang disebut fungsi objective function.
objektif tujuannya, itu lebih mengadopsi bahasa Inggris objective function. Nah, kadang-kadang biasa juga disebut dengan cost function karena banyak optimisasi ini diterapkan untuk bidang-bidang ekonomi. Biasa disebut cost function, berarti artinya minimum. Bagaimana cost untuk menjalankan suatu sistem itu minimum cost biasanya. Nah, tapi kita lebih umum fungsi tujuan ya, atau fungsi objektif. Nah, yang ketiga adalah kendala. Kendala ini bisa ada, bisa tidak. Tapi kadang selalu ada kendala, constraint. Karena misalnya kita mau maksimumkan misalnya produksi dari panas surya, tapi ada kendalanya. Kendalanya apa? Kendalanya ternyata di efisiensinya sekian, dari harga sekian. Itu kan kendala-kendala, constraint. Kita nggak bisa, misalnya kita nggak bisa sesukanya kita menghasilkan daya sebesar apa, tidak. Tetapi ada kendala. Kendala apa? Kendala biaya atau kendala dari range-nya dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan. Jadi kendala itu bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. Biasanya dilambangkan G ya, GJ. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini lebih kepada penjelasan tadi yang saya jelaskan, itu fungsi tujuan apa? Formulasi persoalan optimisasi yang merepresentasikan tujuan yang hendak dicapai. Jadi tujuan yang hendak dicapai itu apa? Gitu. Kemudian solusi optimal yang ingin didapat itu apa? Dalam bentuk persamaan matematis. Nah, ini jangan lupa, dalam optimisasi ini kita modelnya, fungsi tujuannya itu kita berbicara tentang matematis. Walaupun misalnya kalau kalian Bapak Ibu, moga-moga ibunya sudah masuk ya. Bapak Ibu baca di paper-paper ataupun misalnya di majalah populer atau semacam, banyak istilah misalnya di optimisasi dan sebagainya, ternyata bukan bicara tentang optimisasi yang kita bincangkan. Nah, itu bisa aja gitu. Tapi di sini kita bicara optimisasi yang berbasis pada model matematis gitu. Atau kalau yang kualitatif ya, baik atau tidak, nah itu tidak dalam ranah ini gitu. Bisa aja, saya udah kerja secara optimal, tetapi tidak diukur benar-benar, tidak dimodelkan, bisa aja seperti itu. Tetapi bukan di mata kuliah ini gitu ya. Karena itu lebih kualitatif, kalau kita lebih kuantitatif. Nah, variabel putusan merupakan variabel persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai, dan secara matematis merupakan variabel dari fungsi tujuan. Nah, itu ya. Kemudian saya rasa ini udah jelas ya di mata kuliah Pobongo. Saya lihat sekilas juga udah banyak membahas ini ya. Kemudian fungsi kendala adalah batasan-batasan terhadap putusan yang mungkin dibuat. Nah ya, batasannya apa gitu? Lebih besar, lebih kecil, ataupun persamaan, kurang lebih seperti itu. Nah ini sedikit kita masuk ke matematis lagi. Nah itu memang kriteria optimalitas persoalan variabel tunggal itu ya mau tak mau memang harus direpresentasikan secara general, walaupun sebenarnya kalau dilihat tidak serumit seperti tampilannya. Nanti kita lihat contohnya ya, itu tidak serumit tampilannya. Tetapi pada intinya, ingat, ini adalah variabel tunggal ya. Variabel tunggal artinya apa? Jadi cuma satu variabelnya gitu dalam fungsi tujuan yang diperbincangkan atau yang akan dicari solusinya. Nah itu cuma satu gitu. Nah kriteria optimalitasnya itu ada 2 tahap ya. Pertama syarat perlu, kedua syarat cukup. Nah, syarat perlu ini, jadi mau tamu Bapak Ibu, jadi memang kita harus kembali melihat tentang materi tentang turunan. Ini kan turunan nih. Jadi kalau kita punya fungsi tujuan terletak pada interval A dan B ya. Nah, itu kita turunkan. Ya, turunkan terhadap turunkan terhadap X. Jadi fungsi ini turunkan terhadap X ya. Kadang ditulis df per dx ya, diferensial f per dx, atau kadang-kadang ditulis seperti ini ya, f ini f apostrophe x gitu ya, kadang-kadang tulis seperti itu aja. Nah turunan pertama dari fungsi itu kita samakan dengan 0, sehingga nanti kalau samakan dengan 0-nya kita dapatkan x ya, bintangnya ini adalah kandidat solusinya, walaupun nanti kita harus uji lagi di syarat cukup. Tetapi kandidat misalnya ada beberapa kandidat solusi X sama 2, X sama 3, X sama 4, jadi ada 3 misalnya. Nah ini mana yang solusinya nanti diuji di syarat cukup, tetapi minimal kita sudah mendapatkan kandidat solusi, atau kadang-kadang biasa disebut dengan titik stasioner
ya, ini titik X bintang. X bintang ini artinya apanya? Ini calon X optimum, ya. Nilai X-nya adalah variabel ya. Jadi variabel ini yang dicari. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang dicari dalam proses apa untuk persoalan optimisasi itu adalah berapa nilai variabelnya, variabel desainnya, sehingga dia maksimum ataupun minimum, gitu ya. Nah itu, jadi itu yang dicari. Kadang-kadang ini bisa secara umum digambarkan dengan X, tapi kadang-kadang bisa lambangnya R, lambangnya T, atau apa gitu ya, karena kita ingin tetap pada apa notasi lapangannya gitu ya. Jadi kita tidak mau pakai X, bingung. Nah, kita misalnya kalau tahanan kita pengen tetap R gitu misalnya, nah bisa aja, tetapi kita harus tetap paham bahwa itulah variabelnya gitu. R itu adalah variabelnya. Tetapi konsep berpikirnya sama gitu ya. Nah, kemudian syarat cukup masuk. Nah, ini adalah mulai turunan kedua gitu ya. Turunan kedua. Jadi nilai X yang kita dapat di sini nih, kita turunkan F-nya, misal turunan kedua, nilai X ini kita masukkan pada turunan kedua, apa yang terjadi? Nah, ada 3 kemungkinan. Itu jika kita masukkan turunan kedua itu, kita masukkan nilai X yang di atas X bintang ini, itu ternyata lebih daripada 0, maka artinya nilai X yang kita temukan tadi membuat fungsi tujuan itu minimum. Ya, ya, minimum. Tetapi kalau ternyata kita masukkan nilai X itu membuat fungsi itu di bawah 0, maka itu nilai maksimum. Ya, nah itu kalau turunan genap. Turunan genap itu apa maksudnya? Turunan kedua, turunan keempat, kalau sampai pangkat 5 ya. Nah, turun ke 6, kok sampai pangkat 7 kan? Kok pangkat 7 turunkan itu sampai bisa 6 kali gitu ya. Nah, itu kalau sampai pokoknya genap. Tetapi dia bukan nilai maksimum atau minimum kalau dia 0. Ya. Kalau dia 0. Nah, kalau 0 lanjut lagi gitu. Jadi kalau misal turun kedua kita masukkan nilai X ini, X yang kita dapat ini ternyata 0, maka kita lanjut turunan ketiga gitu. Nah, pada turunan ketiga, nah ini agak sedikit teoritis ya. Nah, pada turunan ketiga, jika dia ini merupakan titik infleksi asalnya jika N itu bilang ganjil. Jadi kalau ada nilainya, ya, kalau ada nilainya, berarti dia tuh titik infleksi, gitu ya. Nah, tapi kalau dia 0 lanjut lagi, gitu ya, lanjut lagi turun keempat dan seterusnya, ya. Nah, baiknya kita lihatlah di sini ya, biar gampang. Nah, contoh ya, persoalan variabel tunggal ya, sebuah generator DC memiliki hambatan R ohm dan menghasilkan tegangan terbuka V volts. Ya, ini sebenarnya R kecil di sini, nanti tukar tapi tidak apa-apa ya. Cari nilai restasi beban, ini beban. Jadi generator ini mau dihubungkan ke beban sehingga daya yang dihasilkan minimum. Ini sederhana sih, ya, sederhana. Tetapi ini pengen mencoba memperlihatkan bagaimana kita menerapkan teknik optimisasi klasik untuk persoalan yang variabel tunggal. Nah, kita lihat kenapa di variabel tunggal. Kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat kan, berarti persoalannya apa? Pertanyaannya, cari nilai restasi beban. Berarti ini udah ketahuan ini. Ini adalah sebentar. Nah, ini adalah apa? Variabel desainnya, karena dicari itu ini gitu. Berarti ini variabelnya, udah ketahuan bahwa ini adalah variabelnya. Nah, sehingga daya yang dihasilkan menjadi maksimum. Berarti apa? Berarti fungsinya, tujuannya atau objektifnya adalah supaya apa? Supaya yang daya yang dihasilkan menjadi maksimum. Jadi itu intinya, gitu ya. Itu yang harus kita tahu sebelum kita memodelkan persoalan optimisasi tersebut, gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan, misal kita bicara listrik, kita menggunakan konsep-konsep fundamental ada listrik. Kalau nanti kita bicara mesin, ya kita menggunakan konsep-konsep yang ada di mesin. Kita bicara gaya, kita menggunakan konsep-konsep yang ada di gaya, apa konsep Newton dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tergantung dari sistem yang kita perbincangkan, gitu ya. Nah, maka ini daya itu sama P I kuadrat kali R, ya. Nah, kalau I kuadrat ini adalah P per R tambah R. Jadi tahanan dalam plus tahanan beban ya. Nah, kalau dibuka ini jadinya seperti inilah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di mana? Jadi ini fungsi tujuannya nih, ya. Tapi maksimum kan P. Nah,
Nanti dilihat maksimumnya dari mana? Ini yang dari syarat cukup nih nanti. Ini kan minimum, ini maksimum. Kita uji nanti mana itu maksimum minimumnya. Nah, kita lihat berarti apa? Kita lihat sini, jangan terkecoh. Berarti ini V besar, R besar ini bukan variabel keputusan. Berarti konstantanya nanti itu konstanta, ya. Nanti pasti ada datanya. Berarti tegangan generator ini pasti ada berapa, tahanan dalamnya pasti ada datanya sekian. Jadi kalau kita tinggal masukkan, tinggal R kecil yang menjadi variabel yang harus kita cari, ya. Oke. Nah, jadi ini konstanta, ini variabel desainnya. Ya, kalau kita panjangkan di sini, ya itulah ini variabel desain konstanta V besar dan R besar. Oke. Nah, kalau berarti apa langkah pertama? Kita menggunakan syarat perlu. Syarat perlu tadi apa? Syarat perlu itu turunan pertama, ini kan turunan pertama disamakan dengan 0, gitu kan? Disamakan ini, jadi perlu harus diingat-ingat lagi turunannya nih, ya. Turunannya harus diingat-ingat lagi. Jadi disamakan dengan 0, ya. Didapatlah ini, ya. Kalau kita sederhanakan, jadi kita buka ini R kuadrat kali V kuadrat tambah R kecil kuadrat kali V kuadrat, ini nanti ada yang hilang di sini, jadi tinggal ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita turunkan, berarti ini kan dapat nih, ya. Nah, ini dapat, artinya di sini kita dapat apa? R supaya 0 apa? R sama dengan R kecil itu, yang variabel kecil itu harus sama dengan R besar. Kalau R kecil sama dengan R besar, ini kan jadi 0. Oke, berarti itu solusinya, atau kita sebut sementara itu sebagai kondisi titik stasioner atau kandidat solusinya. Cuma satu kandidatnya. Kadang-kadang ada beberapa gitu ya. Nah, ini cuma satu kandidatnya. Nah, R kecil sama dengan R besar. Nah, terus kita samakan. Ini turunan keduanya. Ya, turunan kedua ya. Turunan kedua masukin, Pak. Waduh, ini makin panjang nih, Pak. Iya, nah itulah. Jadi makin panjang nih, panjang gitu ya. Turunannya gimana nih Pak? Ya itu memang mau tak mau di persoalan optimalisasi ini kita ya bermain-mainan inilah ya. Nah, kemudian dari sini kalau kita masukkan R kecil itu sama dengan R besar, jadi R kecil ini kita ganti. Ini kita dapat di mana? Jadi ingat tadi turunan kedua kita sudah masuk ke syarat cukup tadi ya. Ini saya perlu cuma satu kali turunan pertama. Turunan kedua, ketiga, keempat itu syarat cukup. Ya syarat cukup. Nah, kita masukkan nilai R yang kita dapat di turunan pertama, nanti turun ketiga pun kalau jika ada itu, nilai R itu dimasukkan dari turunan pertama tadi itu, dimasukkan, ya titik stasioner itu. Ketika kita masukkan ini, wah ini terjadi penyederhanaan nih, ya, R kuadrat tambah, ini kan jadi R besar, akhirnya banyak jadi sederhana nih ya, jadinya seperti inilah. Nah, karena dia maksimum, ingat kriteria optimalitas, ya, supaya maksimum apa? Turunan genapnya, jadi turunan kedua, keempat itu harus lebih kecil daripada 0 dengan memasukkan nilai titik stasionernya. Nah, tadi kan stasionernya kita dapat R kecil itu sama dengan R besar, kita dapat berarti ini jadi ganti R besar ya. Nah, jadi kita dapat itu harus lebih kecil daripada 0, ya, harus lebih kecil daripada 0. Jadi kalau kita dapatkan, kita masukkan kembali ke sini, ke persamaannya, berarti R ini kita ganti dengan R besar karena solusi optimalnya, maka apa? Maka V kuadrat R besar, R kuadrat R besar kuadrat tambah ini jadi R besar karena itulah solusi optimal, tambah 2 R besar kali R kecil ini jadi R besar, jadi 2 R kuadrat. Jadi akhirnya dapatnya seperti inilah, lebih seperti itu ya. V kuadrat per 4 kali tahanan dalamnya, itulah P maksimum yang bisa dihasilkan. Nah, artinya apa? Ini sudah pasti minus karena tahanan kan tidak ada yang negatif. Nah, jadi mungkin itu kalau kesulitan dalam turunan nanti bisa dibantu misalnya MATLAB ya, misalnya program MATLAB ini coba saya misalnya Bapak Ibu bisa gunakan yang ini pemrograman MATLAB ya. Nah, tapi ini ada sintaks-sintaksnya perlu. Misal contoh generator DC ya tadi ya. R ini itu simbolnya harus ditentukan dulu ya, R kecil ya. Sama dengan R besar, V besar ya. Nah, itu tentukan dulu. Nah, jadi kalau kita lihat berarti
R fungsinya apa? V kuadrat, ya, V kuadrat R kali R gitu ya, dibagi R kuadrat, ya, R besar kuadrat tambah R kecil kuadrat tambah 2R yang tadi nih, ya, yang ini. Nah, ini ya, V kuadrat R kecil dibagi R kuadrat tambah 2R. Nah, ini kita masukkan ke MATLAB. Nah, kalau bingung apa, kalau apa namanya, sulit untuk menurunkan, ya, siapa tahu turunannya susah. Tapi kalau belajar turunan diturunkan secara manual, ya tidak apa-apa juga. Ah, ini turunannya nih, ya, turunannya, ya, turunannya. Nah, coba saya bikin satu-satu lah, ya, supaya misalnya ini saya run, ya. Nah, ini kan turunan pertamanya kita langsung dapatkan nih. Nah, ya, kalau dihitungkan repot kan kalau bapak-bapak, tapi kalau manual pun lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, ini kita dengan bantuan MATLAB lah, ya. Nah, ini kan sama nih, ya, sama dengan ini, gitu kan, langsung dapat gitu kan, dalam hitungan detik. Jadi tidak capek bapak ibu, ya. Nah, kemudian kita mencari titik stasionernya tadi. Nah, berarti kan samakan dengan nol, ya, samakan dengan nol, berarti kita ini, ya, oke, kita samakan dengan nol. Nah, berarti kita dapat R optimal itu adalah sama dengan R gitu, ya. R optimal itu sama dengan R gitu, ya. Nah, kemudian kita cari turunan kedua, ya, cari turunan kedua. Langsung saya tembaknya, ya. Nah, ya, nah, turun kedua dapat nih, ya, lumayan panjang memang. Ah, turun kedua tuh yang ini tadi tuh, yang ini nih, panjang gitu ya, panjang gitu ya. Nah, panjang. Nah, kita hanya dibantu dengan itu. Kalau mau sederhananya, ya, nah, didapatlah P max itu sama dengan V kuadrat R dibagi R kuadrat tambah ini, dapatlah ini. Nah, ini tinggal kita tuliskan di sini aja. Jadi dapatlah yang tadi tuh, yang ini, ya, ya. Nah, kalau seperti itu, ya, dapatlah seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan, nilainya, ya. Nah, ini berapa dan sebagainya, tinggal kita masukkan. Nanti kalau kita R-nya berapa gitu ya, V sama dengan 24 gitu ya, V sama dengan 24 misalnya, V sama dengan 24, R besar sama dengan katakanlah 100 ohm misalnya, ya. Nah, itu bisa aja. Nah, jadi kita dapatkan inilah. Nah, jadi kalau kita dapatkan R ini, kita ganti dengan 100 juga, maka kita dapatkan nilai-nilainya, gitu ya. Nah, itu hanya alat bantu saja. Jadi, tapi konsep yang utamanya adalah uh, di kitanya, gitu ya. Nah, itu alat bantu. Bapak Ibu bisa menggunakan MATLAB. Kalau pemrogram linear, Bapak Ibu bisa menggunakan MATLAB ataupun Lindo, gitu ya. Lindo, biar kalau Lindo lebih cepat, gitu ya. Apalagi dia khusus memang untuk linear programming, ya, integer programming dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kemudian itu juga nih persoalan variabel tunggal, contoh lain. Nah, kita ini, ingat, dalam persoalan variabel tunggal, itu satu variabel atau mungkin beberapa variabel, ya, itu kadang-kadang kita melihat apa namanya, eh, titik optima, apakah dia maksimum minimum itu tidak hanya di satu titik gitu, ya. Tidak, Mas, ya. Jadi dalam satu grafik misalnya dia turun gitu, ya, turun pertama, tetapi nanti naik lagi, dia turun lagi. Ternyata yang minimum global tuh ada di kurva setelahnya gitu. Nah, kita harus hati-hati. Nah, misalnya contoh persoalan seperti ini, ya, saya kasih fungsi tujuan fx sama 5x pangkat 6 dikurang 36x pangkat 5 ditambah 165 per x, ya, per 2x pangkat 4 dikurang 60x pangkat 3 tambah 36. Nah, kalau kita turunkan ini kan 6 kali 5 30x pangkat 5, 6 kali 5 kali 36 180x pangkat 4 ditambah 330x pangkat 3 180x pangkat 2. Nah, itu, atau kalau kita bikin faktorisasi, kita dapatkan ini. Nah, ini tidak seperti contoh yang satu tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 4 titik stasioner, 4 kandidat solusi yang bisa, ini kan harus bisa makan dengan 0, ya. Ini sama dengan 0. Jadi yang membuat ini 0 apa? Ketika X-nya 0.
Oke, dapat. Berarti yang pertama. Berikutnya apa? Ketika X-nya 1. Jadi kalau X-nya 1, kita bisa dapatkan ini 0 juga. Ketika X-nya 2, kita dapatkan ini 0 juga. Ketika X-nya 3, kita dapatkan ini 0 juga. Ya. Artinya ada 4 kandidat solusi atau ada 4 titik stasioner. Ini harus kita uji. Titik 0 ini apakah maksimum ketika X-nya atau variabel desainnya itu sama dengan 0, apakah maksimum atau minimum. Ketika variabel desain 1, apakah maksimum minimum. Atau titik sadar tadi, bukan solusi optimal. Ya, 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, kita ujilah, kita turunan kedua gitu ya. Berarti kan 5 kali 30 kali X pangkat 5 kurang 1, itulah turunannya. 5 kali 30, 150, X pangkat 4. 4 ini dapat dari 5 kurang 1 ya. Dikurang 4 kali 180, 720, ini dikali X pangkat 4 kurang 1, X pangkat 3. Tambah 330 X. Nah, ini 3 kali 330, 990 dikali X pangkat 3 kurang 1 jadi X pangkat 2 dikurang 2 kali 160. Nah, ini dapatlah ini. Ya. Nah, kita masukkan nilainya 0. Kalau ini 0 apa yang terjadi? Ini 0. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya, sorry kelewat. Nah, jadi kalau kita lihat ini ini 0 tadi kalau kita masukkan nilai X tadi titik stasionernya 0, maka dia turunan kedua tadi 0. Kalau kita masuk fungsi aslinya itu masukkan ke 0 ke fungsi aslinya itu 36. Kalau kita masukin 1, maka 60. Berarti positif. Kalau masukkan 2 itu, jadi yang turunan kedua ini dilihat secara cukup ini hanya dilihat positif, negatif atau nolnya gitu. Jadi 2 ini minus, 3 ini plus 540. Ya. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, ingat kriteria optimalitas yang kita bahas tadi. Kalau dia positif, artinya nilai X1 ini membuat dia apa? Minimum. Ya, minimum. Apakah minimum lokal kita tidak tahu, nanti kita lihat, kita uji. Nah, 3 juga dia karena positif, berarti minimum. Ini kriteria optimalitas, saya ulangi ya, supaya mungkin yang ini tadi. Nih. Ini kan, kalau turunan genap, turunan kedua lah ya, kita tadi kan, lebih besar daripada 0, dan kita masukkan nilai stasioner itu, maka minimum. Kalau dia lebih besar daripada 0. Kalau lebih kecil daripada 0, maka dia maksimum. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kalau dia 0, lanjut berikutnya. Ya. Lanjut berikutnya, keturunan ketiga. Pada keturunan ketiga kita lihat nanti. Ya. Oke. Nah, ini berarti 1, ini minimum, 3, ini minimum. Nah, dari kedua minimum ini kita lihat mana yang minimum global. Nah, kita lihat ini 27,5, ini 5,5. Berarti 5,5 inilah minimum globalnya. Karena lebih kecil pada 27,5. Artinya X sama 3 itu minimum global. Sedangkan 1 itu minimum lokalnya gitu ya. Tetapi di masing-masing 1 dan 3 itu bisa kita sebut minimum lokal. Tetapi yang paling minimum adalah minimum pada X sama dengan 3. Itu minimum global. Dari seluruh kurvanya itu pada X sama 3 lah dia minimum. Nah, kalau dia 2, kita masukkan nilai 2 itu negatif 120, berarti ini maksimum. Ya. Ya, maksimum. Nah, maksimumnya kalau kita masukkan nilai 2 ke fungsi aslinya itu 44. Itu terbukti. Daripada kita pakai cara coba-coba gitu. Nah, yang belum kelar apa? Yang belum kelar ini yang 0. Kalau turunan genap itu 0, maka kita harus lakukan investigasi lanjutan. Gitu. Kalau yang sudah, tidak perlu. Kalau masih 0, kita langsung investigasi lanjutan. Kita lihat. Ya. Nah, kita turunan ketiga tadi tuh. Ya, kita turun ketiga kurang lebih hasilnya seperti inilah. Kita dapatkan 600 X pangkat 3 2000 kurang 2700 X kuadrat tambah 1980 X minus 360. Kita masukkan hanya 0, yang lain udah beres, tidak perlu diperbincangkan. Yang 0 ini, X sama dengan 0, 0, 0, 0, tinggal minus 360. Karena ada nilainya, ingat tadi kriteria optimalitas yang ketiga, pada syarat cukup, karena ada nilainya, baik positif, negatif, maka dia titik infleksi. Nah, ini ada nilainya negatif 360. Berarti 0 ini bukan
titik optimal. 0 ini adalah titik infleksi, atau maksudnya infleksi nggak tidak? Kalau Bapak Ibu lihat sepeda ya, sepeda apa namanya? Pedal ya, pedal sepeda kita putarkan. Nah, kita lihat porosnya. Itulah titik infleksi. Jadi kadang dia bawah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas. Jadi dia bukan solusi optimal dibandingkan misalnya apa yang hiperbola ya, cekung-cembung itu kan kelihatan optimalitasnya paling atas atau paling bawah. Kalau titik infleksi itu, titik itu tuh bukan titik paling atas paling bawah gitu. Itu titik pembelokan biasanya, titik belokan. Ya. Nah, maka itu titik infleksi, bukan titik optimum gitu ya. Jadi kita dapatkan kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini kan kalau variabel tunggal, ya kita lihat one global minimum, kita lihat sini ya. Ini convex biasa disebutnya, ya. Kalau ini non convex nih, banyak kan. Kalau kita lihat ini ada lokal minimum, ya. Ini beberapa lokal. Ini lokal minimum juga untuk range ini, paling bawah untuk range ini. Ini paling bawah untuk range ini. Tetapi yang di sini ini adalah paling bawah, paling minimum untuk semua kurva ini, ya. Nah, kadang-kadang kita harus mengkonvert ini karena non-convex problem kan agak sulit ya dipecahkan, lebih bisa, cuman lebih ribet gitu ya. Nah, kadang-kadang kita menggunakan SDP atau namanya semi definite program, kita masukkan ini, nah kita dapatkan nanti kurang lebih seperti ini. Nah ya, kurva birunya artinya apa? Kurva biru ini mewakili dari non-convex tadi, sehingga kita dapatkan dengan mendapatkan titik minimum dari kurva biru ini yang cuma satu ini, ya, titik minimumnya, kita artinya mendapatkan titik minimum dari yang merah ini sebenarnya, gitu ya. Karena ini kita lihat ini menggambarkan atau merepresentasikan secara relaksasi lah, sedikit relaksasi. Kita lihat bahwa kita bisa pecahkan persoalan non convex tadi. Nah, ini bisa dibaca di Lavey dan Low ya, 2012 IEEE. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, oke. Moga-moga enggak mabok atau apa ya. Nah, baiklah, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Pak, untuk titik infleksi itu Pak, saya belum ini Pak, belum ngerti itu. Ini tuh maksudnya titik ini nggak bisa kita gunakan gitu ya Pak? Jadi untuk titik infleksi itu artinya dia kedetek sebagai salah satu candidate solusi pada syarat perlu. Syarat perlu itu apa? Kita ketika fungsi tujuan kita turunkan, kita mendapatkan misalnya nilai-nilai di sini ya, seperti ini. Nah, ini kan kita mendapatkan nilai-nilai nih. Jadi syarat perlu itu ini ada, syarat perlu itu adalah turunan pertama. Dia untuk menemukan kandidat solusi optimalnya. Nah, di sini ada 4 kandidat, 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 nih. Tapi kita tidak tahu mana yang membuat minimum, mana membuat maksimum, atau infleksi saja. Infleksi artinya apa? Dia bukan titik optimal. Nah, misalnya kalau kurva S pangkat 3, lihat nggak? Kalau S pangkat 3, kalau kita gambarkan kurvanya, dia kayak huruf S. Nah, jadi kalau kita cari pakai turunan pertama, titik optimal itu di titik 0 gitu. Tapi titik 0 itu sebenarnya di tengah-tengahnya. Nah, itu kan bukan optimal. Nah, karena optimal kan harus di puncak atau di paling bawah gitu. Nah, jadi titik ini kita uji sehingga kita temukan bahwa ini infleksi, bukan kandidat solusi. Kita tidak akan gunakan titik itu untuk solusi kita gitu. Tetapi kita harus uji, cara uji tadi dengan syarat cukup, ya. Nah, jadi kalau ya kurang lebih seperti itulah. Jadi pedal sepeda tadi yang saya bilang, kalau pedal sepeda kan begini. Nah, kita 0 nih di sini dia. Kadang dia di atas, kadang di bawah. Jadi dia ibaratnya bukan titik yang di paling atas atau paling bawah dia. Jadi dia hanya titik misalnya
kurva seperti ini. Kurva seperti ini. Nah, dia mengganti arah kurva itu. Nah, biasa titiknya di situ dia. Jadi titik transisi penggantiannya. Nah, itu bukan titik optimal. Kalau optimal itu apa? Optimal itu yang ini misalnya paling bawah gitu ya. Ya paling bawah. Ini paling bawah optimal nih. Ini optimal lokal paling bawah. Dia jelas dia. Tak gitu. Ya, ini jelas. Kalau titik infleksi dia di sini dia. Nah, ini kan bukan optimal. Titiknya itu di sini. Ini kan bukan, ini tengah-tengah dia. Gitu. Jadi bukan optimal. Yang optimal tuh ekstrim dia. Paling atas atau paling bawah. Nah, kurang lebih seperti itulah. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, semoga jelas ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi persoalan variabel tunggal. Nah, kalau variabel jamak multivariabel tanpa kendala ya, kita pertimbangkan dulu tanpa kendala. Nah, itu ada syarat perlu dan syarat cukup, tetapi sedikit tricky dia. Kenapa? Karena di variabel jamak nih kan variabelnya ada beberapa gitu ya. Berarti artinya apa? Kalau tadi syarat perlunya itu kita turunkan kepada hanya satu variabel karena memang hanya single variabel. Tetapi kalau yang multivariabel ini, jadi kita harus turunkan terhadap misalnya ada dua variabel. Berarti kita harus turunkan terhadap X1, kita samakan dengan 0. Kalau tadi kan cuma terhadap X samakan dengan 0, kita dapatkan titik stasionernya. Kalau ini kita turunkan terhadap X1 misalnya, nah, kita turunkan lagi terhadap X2 sama dengan 0. Nanti kita dapatkan nilai X yang memenuhi kedua tadi. Kedua turunan tadi gitu. Kurang lebih ini. Jadi turunan parsial ya. Biasa disebutnya ya. Istilahnya jadi X ini diturunkan terhadap X1 sama dengan X yang optimal ini turun terhadap X2 itu sama dengan 0. Ya, syarat cukupnya apa? Nah ini jadi ada istilah matrix Hessian. Saya rasa sudah diberitakan ya di Pak Bomo kayaknya ya, karena saya lihat ada bahas tentang apa nonlinear apa problem ya. Nah saya rasa sudah dibahas. Moga-mogaan ya. Saya yang ulang. Moga-mogaan tidak salah. Nah ini apa? Jadi matrix Hessian ini adalah matriks turunan parsial kedua. Apa itu kita lihatlah nanti halaman berikutnya supaya jelas. Nah, tetapi syaratnya apa? Kriteria optimalitasnya itu disebut titik minimum jika matriks Hessiannya definite positif. Ya, definite positif. Nah, definite positif. Nah, sebuah titik maksimum jika matriksnya definite negatif. Nah, apa itu definite positif? Apa itu definite negatif? Kita lihat ya. Nah, ini kan mirip ya dengan tadi ya. Kalau tadi ketika kita masukkan nilai X-nya dia positif maka minimum, negatif maka maksimum gitu ya. Nah, oke. Cuman dia dalam bentuk matriks sekarang. Nah, matriks Hessian itu apa? Kalau kita lihat ini, jangan bingung Bapak Ibu ya. Ini nih, gimana ya? Ini nih kalau Bapak Ibu lihat seperti ini, artinya apa? Kalau nanti kita punya dua variabel, berarti matriksnya 2 kali 2. Kalau 3 variabel berarti 3 kali 3. Artinya apa? Fungsi tujuan kita lihat sini. Nah, ini diturunkan terhadap X1, diturunkan terhadap X1 lagi gitu. Jadi satu-satu ini artinya turunkan terhadap X1, turunkan terhadap X1. Jadi fungsi tadi tuh, jadi kan turunan kedua nih, ini matriks turunan kedua. Jadi turunkan terhadap X1, turunkan terhadap X1. Kalau ini turunkan terhadap X1, diturunkan terhadap X2. Ini turunkan terhadap X2, setelah itu diturunkan terhadap X1. Jadi 2 kali turunannya. Tapi ini sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah dapat ini atau dapat ini, A21 sebenarnya sama nilainya. Ya. Kemudian A22, turunkan X2, turunkan lagi terhadap X2. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi dapat. Kalau 3 kali 3, kita dapat lagi. Nah, kalau 3 kali 3, berarti kita harus mencari yang pertamanya, kedua, ketiga. Kalau 4, kita berarti 4 kali. Ya, 4 kali. Kalau 5 kali 5, berarti 5 kali. Cari. Nah, sekarang cara mengujinya gimana? Itu minimum jika apa? A definite positif. Ya, jadi definite positif itu apa? Positif. Ini determinan ya. Positif, 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 terus positif. Ini artinya apa? Determinan dari A1 ini positif. Ya, kalau ini determinan, ini 3 berarti 3 lah determinannya. Nah, kalau yang 2 berarti A1 kali A22 dikurang A12 kali A21. Kalau dia positif, berarti positif. Kalau negatif, berarti negatif gitu ya. Hasil perkalian dan apa subtraksi tadi ya, pengurangan tadi
Itu nilainya berapa? A2 berapa? Nah, kalau dia positif, positif, determinannya juga positif, maka dia disebut definite positif. Kalau dia negatif, positif, negatif, positif gitu ya. Jadi kalau yang uji awalnya satu-satu itu negatif, uji 2 kali 2-nya positif. Misalnya dia kita pertimbangan 3 kali 3 lah ya. Ada 3 variabel, berarti sampai di sini stop ya. Negatif, positif, negatif. Nah, negatif, positif, negatif. Artinya dia adalah maksimum dia. Jadi nilai variabel yang kita dapat itu adalah maksimum, membuat fungsi tujuan maksimum. Ya. Nah, kalau dia tidak jelas antara kedua ini, tidak positif, 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 atau tidak negatif, positif, negatif, positif, seperti ini, positif, negatif, positif pula dia. Positif, kan tidak jelas nih. Tetapi tidak ada nol, itu kita sebut dengan indefinite. Ya, ada positif, negatif, tidak ada nol. Indefinite. Tapi kalau dia positif, negatif, tapi ada nol, ya misalnya ini 2, 2, ini 2, 2. 2 kali 2, 4. 4, ini 2 kali 2, 4. Jadi 4 kurang 4, 0. Ada nolnya, misalnya di A2 nih, maka dia semi-definite. Ya, semi-definite. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Aduh, puyung ya, banyak. Ya. Nah, kalau saya indefinite, kita lanjutkan di sini. Turunan 2 ke atasnya ya. Turunan 2 katanya kita lanjutkan. Kalau semi-definite, kita tadi yang ini. Kita bisa mencari concave tadi ya. Kita asumsikan seperti ini. Ya. Nah, kita titik minimum lokal dapat ketika ini masukkan jika didefinisi positif sama seperti cara tadi, tapi dimulai dari turunan kedua, ya, dimulai dari 2 ke atas, ya, oke. Ini kan dimulai dari 1, 2, 3, gitu. Kalau ini dimulai dari 2, ya. Nah, kita lihat titik maksimum lokal definisi negatif sama tidak, itu tidak ada solusi jika dia semi definite, ya. Oke, kurang lebih segitu. Nah, moga-moga bisa menangkapnya. Nah, contoh nih misalnya 2 kereta tanpa gesekan A dan B, ya, dihubungkan dengan 3 pegas, ya, dihubungkan dengan 3 pegas elastis yang linear dan konstanta pegas masing-masing K1, K2, dan K3. Ya, pegas adalah pada posisi naturalnya, pada posisi standarnya lah dia, di mana gaya P sama dengan 0, belum ada gaya P. Cari perpindahan X1. Nah, jadi kalau bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi mana yang variabel keputusan, mana yang fungsi tujuan itu dari pertanyaannya biasanya. Atau kadang-kadang pertanyaannya tidak secara eksplisit, tetapi Bapak tahu, oh itulah pertanyaannya gitu ya. Ya. Carilah perpindahan X1, X2. Oh, udah berarti X1, X2 ini adalah variabel keputusannya, karena itu yang dicari. Dengan gaya P menggunakan prinsip energi potensial minimum. Nah, ini kan tidak kelihatan nih fungsi tujuannya. Tetapi dari bahasanya nih ketahuan bahwa P itu harus, energi potensial P itu harus minimum. Itulah fungsi tujuannya. Maka cari X1, X2 gitu ya. Nah, itu berapa? Nah, untuk memahami ini berarti kita harus memahami konsep dari fisika. Kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung dari sistem yang kita bicarakan. Sepanjang itu bisa dimodelkan secara matematik, kita bisa cari solusi optimalnya. Kecuali tidak bisa dimodelkan ya. Nah, jadi berdasarkan prinsip energi potensial minimum, sistem ada pada titik seimbang dengan gaya P jika energi potensialnya minimum. Nah, kita lihat. Nah, energi potensial minimum apa? Energi tegangan pada pegas, ya. Energi tegangan pada pegas itu setengah K2 X1 kuadrat ini. Oh, kita lihat setengah K2 X1 kuadrat. Ya, K2 X1 kuadrat, jarak dari 0 sini, ya. Oh, ini setengah K1 X2. X2 itu dari sini ke sini, kuadrat. Kalau ini K3, ya setengah, kan jaraknya segini tidak dari awal, berarti X2 kurang X1 ya kuadrat. Kita lihat ya. Ya. Setengah K3 X2 X1 kuadrat setengah dan seterusnya. Dikurangi usaha yang dilakukan pada gaya 2. Tadi P tadi tuh. P ini ya. P ini. Nah, apa? Jaraknya X2. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini berapa? Ini minimum gitu ya. Nah, pertanyaan berapa X1, X2 membuat energi potensial minimum. Nah, artinya apa? Berarti kita turunkan turunan pertama. Ya, turunan pertama. Turunan pertama ini apa? Ada 2 variabel.
Berarti kita harus turunkan terhadap X1, kita harus turunkan terhadap X2. Pertama kita turunkan itu terhadap X1 ya. Nah, turunkan terhadap X1. Berarti ini kan 2 kali setengah 1. K2 X1. Pangkat 2 kurang 1. Jadi X1 saja. Berarti K2 X1. Oke ya. Oke, dikurang. Nah, ini dikurang. Kalau X2 kan tidak ada nih. Kalau tidak ada X1-nya, diturunkan ke X1 ya 0 ya. Tinggal yang ini. Ya, tinggal ini. Nah, ini kan 2 kali setengah ya. Kali K3. Nah, X2 kurang X1 dikali turunan di dalam ini. Turunan di dalam ini terhadap X1 apa? Turunan ini minus X1 kan? Nah, minus 1. Ya, turun kalau X2 kurang X1 turunan X1 kan minus 1 nih. Maka minus dia K3 X2 kurang X1 sama dengan 0. Nah, itu diturunkan terhadap X1. Ya. Sekarang diturunkan terhadap X2. Nah, ini turunkan terhadap X2 yang ini. Ini kan 0 nih. Tidak ada terhadap X2. Nah, ini lain cerita. 2 kali ini setengah K3 X2 kurang 1 dikali turunan dalam kurung ini terhadap X2. Nah, berbeda tadi turunan dari X1 dia minus, turunan dari X2 dia plus. Jadi K3 dalam kurung X2 kurang X1 tambah turunan ini 2 kali setengah K1 X2 kuadrat X1 kali X2 K1 kali X2 dikurang P ya, dikurang P kan turunan terhadap X2 nih, kurang P sama dengan 0. Jadi ini samakan dengan 0. Dari sini nanti kita bisa dapatkan X1 yang memenuhi kedua fungsi ini. Ya. Nah, didapatkanlah X1 sama dengan, caranya gimana? Tinggal misalnya Bapak Ibu misalnya pisahkan X2 sama dengan apa X1 gitu. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan X2 itu ke sini gitu. Atau Bapak Ibu dapatkan X1-nya dulu. Nanti X1-nya masuk ke sini. Kita tinggal X2 dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu dapatkan kurang lebih seperti inilah ya. Ini kandidat solusinya, titik stasionernya. Ini ada hanya satu kandidat nih. Ya, hanya satu kandidat. Nah, dari sini tadi apa? Secara cukup kita masukkan ke matriks Hessian. Nah, lihat turunan keduanya. Ya, turunan keduanya nih. Ingat, kalau di sini tadi ingat prinsip ini. A1 A21, A12. Jadi turunan pertama, turunan kedua, turunan variabel kedua terhadap ke1, terhadap kedua, variabel kedua terhadap variabel kedua. Maka apa? Ini kita lihat U diturunkan terhadap X1, diturunkan terhadap X1 lagi gitu. U turunkan terhadap X1, setelah itu diturunkan terhadap X2. U turunkan terhadap X2, diturunkan terhadap X1. Ini sama, jadi tulis sama aja. Ya. Kemudian U diturunkan terhadap X2, turunkan terhadap X2 lagi. Nah, kalau kita turunkan tadi, ya kalau kita turunkan mana? Misalnya ini ya, ini turunkan X1, kita turunkan lagi terhadap X1, maka dia sama dengan K2, ya. Kalau kita turunkan ini terhadap X1, K2 dikurang, nah ini turunkan terhadap X1, K3, ya. Ini X1-nya apa? Jadi jadi plus dia, kalau kita lihat ya. Akhirnya kita dapatkan ini. Ya, K2 tambah K3, ya. Nah, itu lebih besar daripada 0 ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa kita dapatkan? Ya, yang kedua. Jadi ini kita dapatkan turunan K2 tambah K3. Kalau U turunkan X1, turunkan tambah X2, kita dapatkan. Nah, U turunkan X1, turunkan tambah X2, berarti ini 0 kan? Tidak ada X2-nya. Nah, berarti ini tinggal apa? Ini turunkan X2, berarti 1 min K3. Kita lihat ya. Nah, kita dapat ya, min K3 dan seterusnya. Kalau turunkan 2 terhadap X2 2 kali dapat ini. Nah, sekarang kita cari determinannya. Ya, determinan yang pertama adalah K2 K3. K2 K3 kan lebih besar daripada 0 enggak? Lebih besar daripada 0. Ya, karena ini kan konstanta pasti positif. Ini lebih besar daripada 0. Oke, positif ya. Positif. H2, berarti K2 tambah K3 dikali K1 tambah K3 dikurangi K3 kali ini. Ya. Akhirnya kita dapat ini. Ini lebih besar daripada 0. Ya, karena konstanta kan. Nah, tidak ada minus di sini. Udah pasti ini lebih besar daripada 0. Jadi positif. Kalau positif artinya apa? Definite positif. Ya. Ini kan determinan nih. Determinan dari ya. Jadi karena konstanta pegas kalau positif maka matriks H definite positif
karena definisi positif berarti X1, X2 yang kita ketemukan ini, ya. Kalau ini kan kalau udah dapat nilai konstantanya, nilai P-nya, ini kan sebenarnya langsung berupa angka aja nih, langsung jadi angka nih sebenarnya. Ini karena masih dalam K1, K3 dan P aja, makanya kelihatan rame nih ya. Tapi kalau sudah dapat angka datanya, jadi ini datanya sudah konstanta, bukan kita cari, memang udah ada, langsung kita dapat. Maka ini berhubungan dengan energi potensial minimum. Jadi kurang lebih seperti itulah.